Permainan Yakob Sayuri semalam sangat luar biasa. Tentu ini menjadi ancaman bagi pesaingnya Sandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam. Banyak yang bilang kalau Asnawi sekarang sudah tidak dibutuhkan karena Yakob sudah memunculkan permainan yang sangat luar biasa. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Yakob Sayuri adalah cahaya dari timur yang diambil oleh Coach Shin Tae-yong, dipanggil ke timnas Indonesia dari klubnya PSM Makassar, dan juga sebenarnya dipanggilnya itu berbarengan dengan saudara kandungnya yaitu Yance. Tetapi Yance mengalami cedera sehingga tidak bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Permainan Yakob Sayuri semalam benar-benar menawan. Bagi saya takarannya itu pas gitu. Nggak berlebihan, nggak juga kurang. Kenapa saya bilang berlebihan? Karena permainan Yakob ini akhirnya harus selalu dibandingkan dengan pemilik tempat asli di wing kanan timnas Indonesia, yaitu sang kapten Asnawi Mangku Alam. Kita harus akui kalau permainan Asnawi Mangku Alam di beberapa pertandingan terakhir dengan timnas Indonesia mengalami penurunan. Bahkan banyak para netizen yang bilang kalau Asnawi itu terlalu gersak-gerusuk katanya. Terlalu berlebihan dalam adu sprint, terlalu berlebihan untuk selalu berusaha mencoba melewati lawan dengan sprinternya, dengan kekuatan larinya gitu kan. Nah, sebelum saya jauh, mungkin Asnawi juga, ini menjadi kritikan yang bagus untuk Asnawi dan tentunya membuat persaingan di lini kanan timnas Indonesia semakin positif dengan permainan Yakob yang tiba-tiba menonjol semalam, teman-teman. Dan kita juga harus notice dan harus ingat bahwa ketika Asnawi Mangku Alam sedang pada top performanya, Asnawi selalu tampil bagus. Karena kita tahu Asnawi ini adalah tipe pemain yang memang mempunyai kekuatan, sprintnya cepat banget, dan juga mentalitas bertarungnya luar biasa. Dan Asnawi mempunyai transisi yang cepat. Dari bertahan menuju menyerang, dari menyerang menuju bertahan. Dan ini tentu sesuai dengan karakteristik para pemain-pemain Indonesia, terutama yang mungkin awal karirnya atau mungkin sampai saat ini berkarir di Liga 1, karakteristik selalu berlari itu kan menjadi karakteristik sepak bola Indonesia kan ya. Dan ini pas dengan Asnawi. Nah, Yakob pun sebenarnya mempunyai karakteristik yang sama. Tetapi sekarang seolah Yakob dan Asnawi dibanding-bandingkan, teman-teman. Karena kita tahu Asnawi di beberapa pertandingan bersama timnas Indonesia dianggap terlalu berlebihan. Maksud terlalu berlebihan di sini adalah gersak-gerusuk gitu. Terlalu banyak pegang bola, terlalu memaksakan diri untuk selalu melewati lawan dengan sprint-sprint cepatnya gitu kan. Sehingga ketika Yakob muncul semalam dengan permainan yang energiknya, bagi saya Yakob pas banget takarannya, seperti saya di awal tadi. Sprintnya pas, dia tahu kapan harus sprint cepat, kapan harus lewati pemain, kapan harus stop dulu bola dan kasih. Dan itu seperti menjadi kontradiktif dengan permainan Asnawi di beberapa pertandingan terakhir. Sekali lagi ya, ini hanya bentuk kritikan untuk Asnawi, karena kita akui kualitas Asnawi juga sangat-sangat bagus, apalagi saat pada performa terbaiknya. Cuman, kenapa Yakob seolah-olah lebih unggul? Karena mungkin yang saya harus ulangi berkali-kali, Asnawi di beberapa pertandingan terakhir tidak menunjukkan itu. Ketenangannya seperti hilang. Cara dia membaca permainan dalam bertanding seperti kurang. Berbeda dengan Yakob, yang menurut saya pas banget. Dia tahu kapan harus sprint, dia tahu kapan harus lewati pemain, dia tahu juga kapan harus dipassing bolanya. Dan ini tentunya menjadi jawaban permainan Yakob semalam untuk para orang-orang yang selalu menanyakan, kok kenapa sih Yakob selalu dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong? Dan ini buktinya kalau Yakob memang mempunyai kualitas dan layak menjadi 11 pertama di timnas Indonesia semalam. Ini akan menjadi satu hal yang positif bagi lini kanan timnas Indonesia, dan layak ditunggu juga siapa yang akan menjadi pilihan utama Coach Shin Tae-yong di 11 pertama Piala Asia nanti, teman-teman. Nah, dan juga tentunya Asnawi dan Yakob ini sebenarnya mempunyai karakteristik yang sama. Karena mungkin keduanya adalah pemain yang memang asli, dididik oleh pola atau karakteristik atau filosofi sepak bola Indonesia, yang dimana filosofi sepak bola Indonesia terutama di BRI Liga 1 nih sekarang, Liga 1 kita sekarang,
selalu menampilkan permainan-permainan cepat. Berbeda dengan Sandy Walsh yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sandy Walsh adalah tipe pemain Eropa. Yang jelas, Eropa itu nggak terlalu banyak sprint-sprint, nggak terlalu banyak lari-lari, lebih mementingkan bagaimana possession, lebih mementingkan bagaimana dia membuka ruang, lebih mementingkan bagaimana kualitas passing dan posisi-posisi yang menjanjikan, entah itu untuk menutup kesalahan dalam bertahan, entah juga untuk membuka pertahanan-pertahanan tim lawan. Itu yang ada di Sandy Walsh. Jadi Yakob dan Asnawi karakternya sama, sementara Sandy Walsh itu berbeda. Dan ini menjadi pilihan yang variatif bagi saya dan bagus untuk Coach Sinteyong. Bisa melihat, membaca permainan lawan seperti apa, dan membutuhkan pemain yang seperti apa yang layak untuk diturunkan. Karena ketiga-tiganya memiliki kualitas. Tetapi bagi saya, tidak hal yang bukan tidak mungkin, maksud saya bukan tidak mungkin jika seandainya Yakob Sayuri akan menggeser sang kapten Asnawi Mangku Alam sebagai pemain 11 pertama di Piala Asia nanti jika dilihat dari cara dia bermain semalam. Mudah-mudahan juga Yakob tidak mengalami cedera yang serius karena semalam digantikan karena mengalami cedera. Mudah-mudahan tidak fatal dan masih bisa menunjukkan performa terbaiknya di Piala Asia nanti. Dan tentunya saya juga sangat ingin melihat penampilan Asnawi dan Sandy Walsh dan Saini Fatinama. Karena mereka tidak diturunkan oleh Coach Sinteyong di Libya leg pertama, begitupun di leg kedua. Bahkan di leg kedua Asnawi nggak ada. Katanya kabarnya cedera ya kalau saya nggak salah. Sandy Walsh dimainkan babak kedua, sementara Saini Fatinama memang ada urusan dan harus pergi dulu gitu kan. Sehingga nanti akan bergabung lagi kemungkinan saat melawan Iran. Dan saya sangat ingin lihat di penampilan saat melawan Iran nanti. Apakah Saini Fatinama diturunkan, ataukah Sandy Walsh dan Asnawi ini memang di lini wing kanan ini ketat banget. Ada Sandy Walsh, ada Asnawi, apalagi Yakob sekarang menunjukkan performa terbaiknya. Ini semakin sulit bagi Coach Sinteyong. Dan saya berharap melawan Iran nanti menjadi satu pelajaran yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Karena Iran adalah tim 2 terbaik peringkat FIFA di Asia. Tentu permainannya memiliki kualitas dan kita akan bertemu dengan Jepang, kita akan bertemu juga dengan Irak yang udah sangat jelas membombardir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Tentunya kita berharap Coach Sinteyong bisa meramu satu taktik yang luar biasa yang jitu bagi timnas, dan saya juga berharap pemain timnas bisa mengaplikasikan strategi yang diinginkan oleh Coach Sinteyong. Karena lawan-lawan kita selanjutnya adalah lawan-lawan yang sangat berat. Dan saya juga berharap teman-teman untuk selalu memberikan dukungan dan doa tentunya kepada timnas Indonesia. Mudah-mudahan memberikan yang terbaik. Dan bukan tidak mungkin kita bisa lolos ke 16 besar. Walaupun kemungkinan itu kecil, tetapi kemungkinan itu adalah tetap peluang. Assalamualaikum.